Shalom dan selamat pagi bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi ini. Dan sekali lagi saya katakan selamat hari Minggu bagi keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Pada pagi yang indah ini di mana kita dapat hadir bersama dalam hadirat Tuhan pada pagi ini. Dan hari ini juga kita masih dalam merayakan kelahirannya Yesus Kristus, yaitu Juru Selamat kita. Mari saya mengajak setiap keluarga-keluarga, setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini, siapkan hati kita, siapkan seluruh tubuh, jiwa, roh, akal, budi kita. Kita fokus, kita menghadap Raja kita pada pagi ini. Dimanapun keberadaan Anda, mari kita naikkan syukur kita. Kita menaikkan pujian hormat kita bagi Raja kita, sebab Dia yang hanya yang layak menerima pujian hormat, sebab Dia yang layak menerima segala ucapan syukur daripada setiap anak-anaknya. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita menaikkan syukur kita. Saya mengajak anak-anak Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama dimanapun Anda berada pada saat ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh haleluya ya Bapa. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya rabashanda ya rabababase. Kia rabashanda ya rabababasha karabababasanda radada. Haleluya Lord, haleluya. Oh haleluya. Kia rababasha kaya rabababase. Kia rabaya rabababashanda. Baba shere da 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 da. Hallelujah, hallelujah, hallelujah Tuhan, hallelujah. Hanya bagimu Tuhan, hormat kemuliaan hanya bagimu, segala kemuliaan bagi Raja kami. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami bersyukur di pagi yang indah ya Tuhan, di mana kami dapat menaikkan Tuhan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kami ya Tuhan. Engkau lahir ke dunia untuk menyelamatkan kami anak-anakmu yang berdosa ini ya Bapa. Anakmu yang tunggal ini Tuhan. Dia rabaya rabasyaka ya rababababase. Dia rabaya rababababase da 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 da. Dia rabaya rababababase da 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 da. Dimanapun anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi ini Tuhan, kami undang bahwa hadirat Tuhan hadir beserta dengan anak-anakmu ya Bapa. Setiap keluarga-keluarga, setiap anak-anak Tuhan, Engkau Roh Kudus hadir bawa hadiratmu beserta dengan mereka ya pada saat ini Tuhan. Biar kami masing-masing mengalami dan menerima sukacita, damai sejahtera daripada Engkau Tuhan. Hadir setiap keluarga melawat anak-anak Tuhan pada pagi ini ya Bapa. Siapkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu pada pagi ini ya Bapa, sehingga kami mengalami sesuatu yang baru bersama Engkau. Yang dalam keadaan lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Kemuliaan Tuhan hadir memenuhi setiap rumah-rumah, setiap kota, setiap bangsa maupun Malaysia maupun negeri kami Sarawak. Shalom Tuhan, shalom Tuhan, shalom Tuhan hadir membawa kemuliaan hadirat Tuhan. Haleluya ya Bapa, haleluya. Oh Engkau yang layak menerima. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, diagungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama
saudara, kita naikkan pujian yang menyatakan, mari kita sambut Sang Raja, karena kita pada pagi yang indah ini ingin memuji namanya. Haleluya. Kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi kita katakan, mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari saudara, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi kita katakan, mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Yes Lord, kita akan merasa suka
sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, yes Lord, glory hanya bagi Engkau Raja kemuliaan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, haleluya saudara. Pada pagi yang indah ini kita ingin deklarasikan bahwa oleh darah anak domba itulah kesaksian kita, di mana iblis akan gemetar. Setiap pekerjaannya akan diruntuhkan, akan dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Amin. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Siapa yang dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi kita katakan, oleh darah anak domba. Amin Lord. Oleh kesaksian kita, iblis digalakkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya ya Bapa. Kami ingin masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu saat ini ya Bapa. Karena Engkau Raja, karena Engkau yang berdaulat Tuhan. Engkau Allah yang besar, yang layak menerima pujian hormat Tuhan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan.
kami mendengar firman Tuhan. Mari Roh Kudus terus bekerja, berkarya di tengah-tengah kami ya Bapa. Roh pengertian untuk kami mendengar daripada isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan damai sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita sama nama Tuhan katakan amin, amin. Shalom amin. dan selamat pagi kepada jemaat umat Tuhan. Kita bersyukur hari ini karena saya percaya kita akan mengalami sukacita yang besar di mana kita menyambut kelahiran Kristus di dalam kehidupan kita selalu ya. Dan saya bersyukur karena kebaikan Tuhan itu selalu ada bersama dengan jemaat umat Tuhan. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan sebagai kekuatan kita, sebagai satu harapan kita untuk yakin dan percaya bahwa Allah itu selalu menyertai kita, saudara. Ya, dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya, karena firman itulah meyakinkan Anda dan saya, membuktikan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi jemaat umat Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, kami berdoa Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di dalam rancangan-rancangan Tuhan yang besar. Tuhan, pada saat ini dimanapun jemaat umat Tuhan berada yang mendengar firman Tuhan, berkat firman berkelimpahan luar biasa di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan menyertai dari awal hingga akhir. Setiap firman yang ditaburkan akan menghasilkan buah yang baik dan menghasilkan buah kebenaran yang luar biasa dalam setiap hidup jemaat. Terima kasih Tuhan menyertai dari awal hingga akhir, melindungi kami di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, satu kabar baik kita pada pagi ini, saudara, ya, di mana umat-umat Tuhan harus selalu mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, untuk tema pagi ini, bersyukur sebab Tuhan baik. Ya, yang terdapat di dalam kitab Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam Tesalonika bab 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, bersyukur adalah kita sungguh-sungguh percaya pada Allah sepenuhnya, saudara. Dengan bersyukur memberi makna bahwa kita adalah tubuh Kristus. Tidak ada sesuatu pun yang berada di luar kuasa Tuhan di dalam kehidupan orang yang percaya. Ya, itulah kebaikan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur adalah gaya hidup orang percaya, sebab inilah yang dikehendaki Allah, saudara. Ya, Allah selalu menginginkan kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Baik pun di dalam keadaan kita mengalami masalah, ataupun kita mengalami senang, ataupun di dalam kita mengalami berkat, ataupun di dalam kekurangan, sentiasa mengucap syukur sebab Tuhan kita baik. Bersyukur berarti kita membawa korban kepada Allah atas kebaikan penyertaan Allah, di mana Tuhan sudah menyertai kita dalam bulan pertama 2021 sehingga masuk bulan 12 ini, saudara. Ya, itulah kebaikan Tuhan.
dalam kehidupan kita. Karena ada pelindungan, penjagaan Tuhan, sehingga kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Bersyukur merupakan kesepakatan kita dengan Tuhan. Ya, bersyukur merupakan tanggapan kita atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, bahkan atas jemaat, atas kota-kota dan bangsa kita. Karena Tuhan kita baik, saudara. Ya, mari hari ini datang kepada Tuhan. Mari sama-sama mengucap syukurlah kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam hidupmu, saudara. Tanpa Tuhan kita tidak ada hari ini. Beberapa alasan mengapa jemaat anak Tuhan harus bersyukur. Ya, yang pertama di dalam Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Yang pertama, mengapa kita harus bersyukur? Ya, karena Tuhan selalu menolong Anda dan saya, saudara. Ya, Tuhan kita itu setia. Tuhan akan menolong kita. Kita hidup hari ini, itu adalah kekuatan Tuhan, pelindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, sehingga Tuhan menjadi perisai di dalam kehidupan Anda, sehingga kita dapat menempuhi setiap badai, setiap masalah, setiap apapun keadaan di dunia ini, apalagi keadaan pandemik yang kita alami. Kalau kita hidup hari ini, itu adalah pertolongan Tuhan Allahmu yang hebat, yang dahsyat, menyertai jemaat umat Tuhan. Ya, itu makanya kita datang bersyukur, sebab Tuhan baik, selalu menolong saya, membawa saya keluar dan melihat kemenangan demi kemenangan, penerobosan, dan melihat janji Tuhan itu ya dan amin di dalam hidupmu, saudara. Hari ini kabar baiknya, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena Allahmu sentiasa menolong jemaat umat Tuhan. Allahmu siap menolong Anda. Karena Allah kita itu Allah yang setia, membuat hati kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Karena kesetiaan Allah itu sentiasa terjadi atas umat-umat Tuhan. Pertolongannya tepat pada waktunya, menjamin hidup kita, saudara. Saya percaya pertolongan Tuhan yang hebat, yang dahsyat di dalam 2021 ini, Tuhan yang sama akan menyertai jemaat Tuhan memasuki tahun 2022. Dialah Allah yang maha kuasa, yang maha hebat, yang maha hadir, maha tahu, menyertai jemaat umat Tuhan, saudara. Di saat Allah menolong kita, pasti jemaat umat Tuhan mengucap syukur, karena mereka mengalami kuasa Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami penjagaan pelindungan Tuhan, mengalami penyediaan Tuhan. Tuhan kita lah dahsyat, namanya Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam tahun ini, saudara, marilah mengucap syukur kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak hidup hari ini. Makanya bersyukur. Pemazmur mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Umat Israel sentiasa ditolong oleh Tuhan. Tuhan ada di sana di saat mereka mengalami masalah. Tuhan ada di sana di saat mereka mengalami berkat-berkat. Di saat mengalami kesenangan, Tuhan tetap ada bersama mereka. Karena Dia adalah Allah Emmanuel yang menyertai jemaat umat Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Saya percaya kehidupan jemaat Tuhan dalam tahun ini banyak ditolong oleh Tuhan. Makanya layak Tuhan dipuji
dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan menerima ucapan syukur umat-umat yang ditolong oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, Anda itu baik. Tuhan kita baik, saudara. Ya, beberapa alasan mengapa kita harus bersyukur. Yang kedua, di dalam Mazmur bab 6 ayat 5 hingga ayat 6, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Ayat ke-6, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu, siapakah akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Ya, mengapa kita bersyukur kepada Tuhan, saudara? Karena Tuhan telah memberi kita hidup hari ini. Mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan telah memberi hidup kita hari ini, memberi kehidupan kita hari ini, mengizinkan kita melayani Tuhan, mengizinkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan, saudara. Selagi kita hidup, marilah mengucap syukur. Itulah yang dikehendaki Allah bagi umat-umat Tuhan. Kita adalah gereja tubuh Kristus, saudara. Yesus kepala kita adalah anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya harus mengucap syukur, karena Yesus lalu menjamin kehidupan di dalam kita, saudara. Saya sungguh bersyukur dapat kesempatan menyampai firman Tuhan pada pagi ini, memberkati jamaah-jamaah Tuhan. Allah adalah sumber kehidupan, saudara. Apapun yang berlaku dalam hidup kita, selagi Allah menjadi sumber kehidupan dalam hidup kita, perkara-perkara atau apapun masalah dunia itu tidak akan menyentuh Anda dan saya, saudara. Ya, kalau kita melihat kesaksian kawan-kawan Daniel, Sandra, Aminiko, saudara, mereka dibuang di dalam perapian. Satu hukuman yang di zaman itu yang akan membawa namanya kematian. Di saat mereka fokus kepada Tuhan mereka, di saat Anda fokus kepada Yesus, saudara, di saat mereka dibuang di dalam perapian, Tuhan juga ada di sana membawa kematian itu menjadi satu kehidupan yang luar biasa, saudara. Saya percaya di saat Anda fokus kepada Yesus, di saat Anda di dalam keadaan dunia hari ini masuk di dalam keadaan yang begitu dahsyat, walaupun keadaan pandemik, masalah ekonomi, apapun yang berlaku, sampar, bencana demi bencana, saudara, kalau Anda fokus kepada Tuhan, perkara itu tidak akan menyentuhmu, karena saudara, ya, Sang Pencipta, Allah Abraham, Allah Ishak, di dalam nama Yesus ada bersamamu. Yang memegang kehidupan itu ada bersamamu, saudara. Inilah mengapa kita harus bersyukur. Haleluya. Jamaat Tuhan bangkit. Jamaat Tuhan harus mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan Allahmu, karena Dialah sumber jaminan kehidupan di dalam hidupmu. Dia yang mengendali hidupmu, saudara. Tidak ada yang di luar kawalan Allah di dalam hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, baik pun secara jasmani, Tuhan akan menjadi sumber yang menyediakan berkat-berkat jasmani di dalam kehidupanmu. Ya, janji Anda taat dan terus memandang Kristus sebagai sumber yang pertama, pelindungan, pertolongan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan akan terjadi atas jemaat umat-umat Tuhan. Ya, karena layaklah jemaat umat Tuhan bersyukur, sebab Tuhan itu baik di dalam kehidupan Anda, saudara. Ini yang memberi kekuatan bagi saya dan jemaat Tuhan
apapun berita-berita untuk masuk 2022 yang mengatakan perkara-perkara negatif yang tidak membangunkan iman kita, kabar baik hari ini, karena Tuhan telah memberi kita hidup. Tuhan sumber kehidupan Anda, saudara. Anda memiliki kerajaan surga yang memiliki sumber-sumber rohani yang dahsyat, yang memiliki pertolongan yang nyata, karena Dia Allah yang setia, siap menolong, membantu Allah. Di saat umat Israel berjalan di padang gurun, saudara, ya, di saat mereka meminta makanan, Tuhan memberi roti mana, Tuhan memberi burung puyuh. Di saat mereka kehausan, Tuhan memberi sumber mata air, saudara, ya, keluar daripada bukit batu. Itulah keajaiban kuasa Tuhan menyertai Anda dan saya hari ini. Inilah kekuatan kita. Tuhan akan memberi rancangan kehidupan, bukan rancangan kecelakaan, malah kehidupan. Di dalam tahun 2022 Allah sendiri berjalan di dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan sendiri menyediakan terbaik. Tuhan sendiri akan berperang bagi kita. Tuhan sendiri akan membuka jalan, dan Tuhan sendiri akan membawa, saudara, kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu, sehingga kita menjadi berkat-berkat bagi orang-orang di luar. Haleluya. Layaklah jemaat umat Tuhan bersyukur. Ya, alasan mengapa kita harus bersyukur yang ketiga di dalam Mazmur 118 ayat 21. Ya, aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Yang ketiga, saudara, mengapa kita harus bersyukur? Sebab Tuhan itu baik. Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa kita. Yang ketiga, Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa kita. Inilah mengapa kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Ya, sebab Tuhan itu baik. Tuhan kita, Tuhan yang mendengar. Tuhan kita, Tuhan yang menjawab. Tuhan kita, Tuhan yang melihat Anda setiap saat, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, dan selama-lamanya Allah tetap memperhatikan hidup jemaat. Inilah mengapa kita mengucap syukur kepada Tuhan yang hidup. Di saat Anda sungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, Tuhan Anda mendengar, melihat, dan menjawab doa-doa kita, saudara. Saya percaya dalam tahun ini banyak jawaban doa terjadi atas jemaat Tuhan. Ya, saya percaya banyak kesaksian-kesaksian yang berlaku di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, nah itu makanya Tuhan mendengar doamu. Tuhan menjawab doamu. Jangan risau. Tuhan tahu apa yang Anda pergumulkan. Tuhan tahu penyakit Anda. Tuhan tahu apa di lubuk Anda. Jawabannya Tuhan mendengar. Tuhan tahu. Tuhan akan menjawab doa jemaat umat Tuhan. Haleluya. Ya, nah, meyakinkan kita mengapa kita mengucap syukur, sebab Tuhan itu baik. Ya, di dalam Matius bab 7 ayat 7 hingga ayat 11, ini adalah pengabulan doa yang telah Yesus perkatakan 2000 tahun yang lalu. Ayat 7, mintalah maka akan diberi kepadamu. Haleluya. Mintalah, kata Yesus. Mintalah jemaat Tuhan untuk 2022 sesuai dengan kehendak Tuhan akan diberi kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Carilah Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupanmu. Fokus kepada Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupmu, ya, maka kamu akan mendapat.
ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Haleluya. Ya, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Inilah pengabulan doa. Mengapa kita bersyukur? Karena Tuhan sudah mengatakan 2000 tahun yang lalu, di saat Anda meminta, Anda menerima. Haleluya. Di saat Anda mencari, Anda mendapat. Di saat Anda mengetuk, pintu dibukakan. Ini membuktikan bahwa Allah kita hidup. Ini membuktikan Allah kita mendengar. Ini membuktikan Allah kita menjawab doa-doa kita. Haleluya. Haleluya. Makanya jemaat Tuhan bersyukur karena firman Tuhan 2000 tahun yang lalu sudah mengatakan tentang pengabulan doa. Cuma dengan hati yang benar-benar fokus kepada Kristus, memintalah sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, pasti Anda tersenyum melihat jawaban Tuhan digenapi di dalam kehidupanmu. Ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Haleluya. Ini meyakinkan kita bahwa Tuhan mendengar dengan jelas. Tuhan memberi dengan tepat, saudara. Ya, apa yang Anda minta, Tuhan beri apa yang Anda minta, saudara. Ya, atau memberi ular jika yang meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di syurga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang datang daripada Allah semuanya baik-baik, saudara. Semuanya luar biasa. Di saat Allah memberi, menjawab doamu tepat pada waktunya, semuanya waktunya baik. Engkau menerimanya dalam keadaan baik, saudara. Semuanya dalam kendali Tuhan. Engkau akan mengalami atmosfera syurgawi. Di saat doamu dijawab, engkau akan mengangkat tangan, Bapa, aku bersyukur karena Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Tidak ada yang baik di dunia ini, saudara. Tidak ada yang baik, hanya Allah yang baik, hanya Yesus yang baik, saudara. Ya, yang kita boleh percaya. Ya, atau hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang Tuhan urapi, ya, yang akan dipakai Tuhan membawa kebaikan. Itu yang kita percaya. Ya, itulah pengabulan doa, bahwa Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa kita. Di dalam 1 Yohanes bab 5 ayat 14 dan 15, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ayat 15, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ya, firman Tuhan mau ingin meyakinkan kita satu keberanian percaya kita kepada Tuhan kita, yaitu bahwa Dia mengabul doa kita. Ini membuktikan Tuhan yang hidup, membuktikan Tuhan yang nyata, saudara. Ya, dalam perjalanan hidup ini, saya melihat pengabulan doa itu, ya, digenapi sesuai dan waktunya Tuhan, digenapi sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Itu yang meyakinkan saya. Itu membuat saya terus berani berjalan bersama dengan Tuhan. Itu terus saya bersyukur kepada Tuhan yang baik, karena saya memiliki satu keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan Yesus yang saya sembah, yang telah memanggil saya. Di dalam seruan, di dalam doa, pasti ada jawaban tepat pada waktunya. Membuktikan firman ini firman yang hidup. Makanya layaklah saya untuk mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang baik, Bapa yang baik atas kehidupan ini. Haleluya. Saudara, inilah ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Ya,
Karena Tuhan itu baik. Di saat Anda meminta, di saat Anda memohon, di saat Anda berdoa, meminta sesuatu di dalam tahun 2022, Allah sudah melakukannya, Allah sudah mengerjakannya, Allah sudah mendengar, dan Allah sudah menyedia dan mempersiapkan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Yang keempat, mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Di dalam Ulangan ayat 10, bab 10 ayat 17 dan 18, sebab Tuhan Allah mula, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Ayat 18, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Yang keempat, kebaikan Tuhan yang harus kita syukuri, Tuhan sendiri menjadi pembela kita. Haleluya. Saya katakan sekali lagi, Tuhan sendiri menjadi pembela kita, saudara. Karena dialah Tuhan Allahmu, Allah segala Allah yang ada di dunia ini. Dialah Tuhan segala Tuhan di dunia ini, saudara. Karena Dia Allah yang maha besar. Tidak ada Tuhan yang maha besar seperti Allah kita, Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang kuat, Dia adalah Tuhan yang dahsyat, yang kita imani, yang membela hidupmu. Karena manusia ini terbatas untuk membela hidupmu. Manusia ini terbatas untuk menolong Anda, saudara. Karena manusia bukan sumber kehidupan. Cuma Allah Tuhan yang membawa kehidupan, bukan sumber. Manusia bukan sumber. Hanya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Tuhan Yeshua HaMashiach, sumber kehidupan, sumber keselamatan bagi manusia di muka bumi ini. Tuhan sendiri, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kuat, Tuhan yang maha besar, akan membela hak Anda, akan membela kehidupan Anda. Haleluya. Itu makanya kita bersyukur. Tuhan sendiri ingin menjadi pembela Anda, ingin membantu Anda, ingin menolong jemaat umat Tuhan. Namanya Tuhan Yesus. Fokus kepada Yesus Kristus, sumber pembela. Karena Tuhan kita tidak memandang bulu. Inilah keyakinan, kepercayaan kita. Kenapa kita bersyukur kepada Tuhan? Sebab Tuhan kita tidak memandang bulu, saudara. Dia tidak memandang bangsa, Dia tidak memandang gereja, Dia tidak memandang apapun, saudara. Di saat Anda fokus kepada Yesus, memanggil nama Yesus, Anda menjadi pembela Tuhan. Ataupun menerima suap. Tuhan kita tidak menerima suap atau menerima rasuah. Diberi rasuah, diberi suap, baru mau membela Anda, baru mau menolong Anda. Itulah kebaikan Tuhan yang kita percaya. Dia dengan setia mengutus anaknya Yesus Kristus, bukan mati untuk umat Israel, umat pilihannya, tetapi umat ciptaannya, baik pun yang mengenal Tuhan, baik pun yang tidak mengenal Tuhan. Dia mati untuk seluruh bangsa. Kita melihat kasih agape itu, saudara, yang pure hanya ada di dalam Yesus Kristus. Wow, ini adalah satu kegembiraan sebagai anak Tuhan, bahwa hidup kita itu selalu dibela Tuhan. Ia akan membela hakmu. Ia akan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dan memberi kepadanya makanan dan pakaian. Membuktikan di saat sumber-sumber kita, saudara, mulai kekurangan, baik pun secara jasmani, masalah ekonomi dalam pekerjaan, di dalam bisnis kita, baik pun di dalam keuangan pelayanan gereja kita, ya. Di saat Tuhan membela Anda, Tuhan sendiri yang akan menyediakan yang terbaik.
Tuhan sendiri akan mengutus kekayaan-kekayaan bangsa datang kepadamu. Tuhan sendiri mengutus orang-orang yang diberkati, ya, akan menjadi sumber berkat di dalam kehidupanmu, saudara. Ya, inilah cara Tuhan untuk membela anaknya. Ya, seperti, ya, raja-raja Israel di saat mereka mendirikan bait sucinya Tuhan, rumah Tuhan, Tuhan mengutus, ya, raja-raja dari luar untuk membawa bahan-bahan berkat kepada raja Israel. Ya, Tuhan kita mendengar, Tuhan kita maha tahu, Tuhan boleh melakukan sesuatu di luar kekuatan manusia, di luar kemampuan manusia. Tuhan boleh membuka sumber-sumber, menyediakan pekerjaan yang baik, saudara, untuk 2022. Saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin di dalam kehidupan kita. Hari ini kita dibela oleh Yesus. Hari ini kita dibela oleh Allah Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengasihi Anda. Yesus Kristus membela hidupmu hari ini. Makanya jangan khawatir, jangan takut, tetap mengucap syukur, ya, dalam kehidupan ini. Ya, alasan kelima mengapa kita harus mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan untuk masuk 2022 ini, saudara. Ya, di dalam Mazmur 79 ayat 13, maka kami ini umatmu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Alasan yang kelima mengapa kita mengucap syukur kepada Tuhan yang baik, sebab Tuhan sendiri menjadi gembala kita. Haleluya. Bayangkan, Tuhan ingin mengembala Anda dan saya. Tuhan ingin menuntun Anda dan saya. Tuhan ingin memuridkan Anda dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan domba gembalanya, saudara. Pemazmur sungguh yakin sekali penyertaan Tuhan, kendalinya Tuhan, tuntunannya Tuhan selalu ada dalam kehidupan pemazmur, sehingga pemazmur melihat di saat mereka digembala Tuhan, mereka tidak pernah kekurangan. Ya, seperti dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, saudara, aku tidak pernah kekurangan. Ya, Tuhan membaring aku di rumput yang hijau. Ya, inilah Tuhan kita, memberi kita ketenangan, ya, air yang tenang, saudara. Ya, di dalam di lembah kekalaman gadanya menyertai kita, saudara. Kebajikan, kemurahan menyertai Anda. Kebajikan dan kemurahan di saat gembala menyertai Anda dan saya. Kebajikan, kemurahan itu seperti sebelah kiri dan kanan. Di mana Anda pergi, kebajikan, kemurahan menyertai Anda. Di saat Anda duduk, kebajikan, kemurahan menyertai Anda, saudara. Di saat Anda tidur, kebajikan, kemurahan menyertai Anda. Di saat Anda bekerja, melakukan pelayanan, melakukan bisnis Anda, kebajikan, kemurahan menyertai Anda, seperti dalam Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat 6. Ya. Nah, di dalam Yeskiel 34 ayat 15 dan 16, aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, di saat Allah sendiri yang ingin mengembalakan kita, ya, aku akan membiarkan mereka berbaring. Maksudnya Tuhan akan memberi kita tenang. Kita tidak lagi takut dengan keadaan dunia hari ini. Ya, di saat gembala menjaga domba-dombanya, gembala itu akan melindungi mereka daripada binatang buas. Ya. Nah, begitu juga Tuhan. Di saat Tuhan mengembalakan kita, Tuhan sendiri menjadi tembok berapi kemuliaan, melindung, menjaga Anda dan saya, saudara.
Dia menjadi tiang api, tiang awan menyertai Anda dan saya. Saya percaya dan mengucapkan deklarasi firman Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 hingga 6. Tuhan gembalamu akan mengembala Anda masuk di tahun 2022. Satu hari bulan sehingga tahun seterusnya. Tuhan akan mengembala jemaat. Anda tidak akan mengalami kekurangan di saat Anda mengizinkan Yesus mengembalakan hidupmu, keluargamu, jemaat umat Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan beri kita ketenangan, sukacita, damai sejahtera. Kita boleh melihat penyertaan Allah itu nyata bagi umat Israel. Mereka begitu tenang sekali. Pada malam hari Tuhan sendiri tiang awan melindungi mereka, menjaga mereka. Di saat Tuhan menjadi gembala kita, kita sungguh yakin sekali ada hadirat skena glory Tuhan melindungi kita. Kita percaya Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya menyertai kita, melindungi kita. Haleluya. Keluar masukmu dijaga oleh Tuhan, saudara. Nyawamu juga dijaga oleh Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ayat 16 berkata, yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk yang kuat akan ku lindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Kerinduan Allah sendiri, aku sendiri kata Tuhan akan mengembala jemaatku. Kita perlukan Tuhan mengembala kita hari ini secara nyata. Tuhan itu mengembala hidupmu. Kalau kita hidup hari ini, itu membuktikan Tuhan ada di sana mengembala engkau. Dari 2021 bulan 1 hingga bulan 12 ini membuktikan bahwa Allah ada bersama kita. Allah menuntun kita, Allah memegang tangan kita, Allah menunjuk jalan kepada kita, Allah menyediakan terbaik untuk kita, Allah membawa kita pada sumber-sumber kehidupan yang nyata, saudara. Satu contoh kita lihat di saat Petrus dan teman-temannya, saudara, mencari ikan, menjala ikan dari pagi sampai ke petang hari. Satu ekor pun ikan mereka tidak dapat. Di saat gembala itu datang dan naik ke perahu Petrus dan menuntun Petrus dan mengarah Petrus untuk ke tepi dan lepaskan jala. Di saat Petrus obey, saudara, lihat ya, Petrus mendapat ikan-ikan yang besar, saudara, ya, sehingga mengalami kelimpahan. Kalau Allah yang mengembala hidup kita, walaupun tempat itu tidak ada sumber, di saat Allah sendiri berjalan bersama kita, mengembala kita, di yang kering akan menjadi kelimpahan, yang tidak sumber akan jadi sumber berkat, kelimpahan yang terjadi, saudara, di dalam kehidupan kita. Saudara, izinkan Tuhan mengembala kita. Tuhan kita adalah Allah yang setia. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang. Itulah hati gembala Yesus Kristus, saudara. Ya, dia akan mencari yang hilang. Dia akan cari yang tersesat dan dibawa pulang kembali. Ya, yang luka akan ku balut hati gembala. Dia merawat, saudara, domba-dombanya. Ya, dia memiliki satu perhatian kepada mereka. Bukan saja secara live saya berkhotbah, tetapi apa yang Tuhan katakan, dia sendiri datang melawat mereka, menyentuh mereka. Dia datang ke rumah mereka, ya, di saat mereka mengalami sakit, dia datang dan doakan mereka. Saudara, ini cara Tuhan, dia sendiri datang kepada Anda, ya. Yang sakit akan kukuatkan. Wow, gembala yang luar biasa. Yang gemuk, yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembala mereka. Makanya bersyukur
Bersyukur, bersyukur sebab Tuhan itu baik di dalam kehidupanmu. Mulai hari ini, izinkan Tuhan mengembala jemaat umat Tuhan. Ya. Yang keenam, sebelum kita masuk kesimpulan, ya, alasan mengapa kita mengucap syukur. Ya, di dalam Mazmur 107 ayat 8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saudara, ya. Yang keenam, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Pegang ayat ini, saudara. Kalau ada orang tidak mengasihi Anda, ada satu Tuhan namanya Yesus Kristus, sungguh-sungguh mengasihi jemaat umat Tuhan. Dia memberi hidupnya untuk menebus Anda, saudara, melunaskan segala sesuatu. Dia lahir di dunia ini untuk bawa keselamatan bagi manusia. Haleluya. Untuk menghapuskan surat utang, untuk menghapuskan semua dosa. Itu makanya Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Kasih manusia terbatas, karena manusia itu ada kekurangan, baik suami istri, baik pun hubungan bapa, ibu dan anak-anak, baik pun hubungan pastor dengan jemaat. Kadang-kadang kami itu mengalami namanya kekurangan sebagai manusia. Tetapi hari ini saya mau meyakinkan Anda, ada satu kasih Allah melalui Yesus dalam hidupmu, saudara, yang tidak pernah meninggalkan Anda, sentiasa mengasihi Anda dengan sepenuh hatinya, saudara. Ya, karena kasih setia Tuhan itu berkekalan sampai selama-lamanya. Dia mengasihi Anda dan saya. Ya, buktinya melalui perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Saudara, apa perbuatan ajaib itu? Kita terhindar daripada pandemik, kita terhindar daripada jarat-jarat iblis, kita terhindar dari setiap keadaan dunia hari ini. Ya, kita terhindar daripada perangkap iblis, tipu muslihat iblis setan. Kita terhindar daripada malaikat-malaikat terang yang menyamar. Kita terhindar dari setiap apapun yang coba melemahkan Anda dan saya, karena Tuhan sungguh memperhatikan Anda. Seperti Tuhan menyertai umat Israel saat Tuhan mempercayai Yeshua dan Kaleb untuk membawa umat sisa Israel pergi ke tanah Kanaan. Kita melihat kasih Allah itu nyata. Tuhan berkata kepada Yeshua, setiap telapak kakimu menginjak tempat itu, Tuhan ada di sana, Dia ada di sana. Satu hal yang kita lihat sungguh ajaib, tembok Yeriko cuma dikelilingi oleh umat Israel, akhirnya runtuh, saudara. Lihat, Tuhan kita sungguh hebat dan dahsyat, menyertai kita. Di dalam Roma 8 ayat 35, ayat 37 hingga 39, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Inilah ayat kekuatan Anda dan saya untuk masuk 2022, saudara. Siapa yang memisahkan kasih Kristus di dalam tahun 2022? Dunia boleh berkata dengan perkara yang negatif, tetapi firman Tuhan meyakinkan kita. Siapakah yang memisah kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Itu tidak dapat memisahkan kasih Kristus di dalam kehidupanmu. Ya, mari sama-sama berkata, itu tidak dapat memisahkan kasih Kristus di dalam hidupmu. Mari bersyukur, saudara. Firman Tuhan ini meyakinkan Anda. Firman Tuhan inilah sebagai kekuatan untuk kita masuk 2022. Sungguh yakin dan percaya.
melalui kasih Kristus. Setiap masalah penindasan, kesesakan, kelaparan, malah ekonomi, saudara, ya bahaya pedang itu tidak memisahkan Yesus Kristus dalam hidupmu. Sudah dimanteraikan melalui Yesus dalam hidupmu, melalui Roh Kudus dalam hidup Anda akan menolong Anda. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mari sama-sama katakan dan deklarasi firman Tuhan ini, saudara, untuk tahun 2022. Kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Ada sudah kemenangan untuk masuk pintu 2022. Kami berdoa kemenangan terjadi di dalam nama Yesus. Masa penerobosan sudah berjalan mendului kami untuk masuk 2022 sehingga mengakhiri tahun 2022 kami ada pelindungan penjagaan Tuhan yang luar biasa. Perkataan seorang pemenang itu, Tuhan memberi kepada kita roh keperkasaan, roh kebangkitan, roh yang membawa satu transformasi yang luar biasa. Di saat Anda berjalan di alam roh, Allah sendiri, Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat dahsyat, berjalan bersama dengan Anda. Ulangan 24, Tuhan sendiri berjalan bersama kita untuk membawa kemenangan-kemenangan yang besar akan terjadi dalam tahun 2022. Haleluya. Makanya bersyukur karena Tuhan sudah mengatakan di dalam Alkitab. Itu makanya saya sungguh ingin meyakinkan jemaat kembali kepada firman Tuhan. Tuhan sudah menyatakan 2000 tahun yang lalu, saudara, seperti ayat ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Allah yang mengasihi Anda, yang memberi jaminan kemenangan di setiap langkah jalan hidupmu, dalam rancangan-rancangan hidupmu, dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu, di dalam setiap bisnis Anda lakukan. Kalau Anda fokus kepada Kristus, kemenangan terjadi. Tuhan sendiri yang menyelesaikan bagi Anda. Haleluya. Saya sungguh yakin sekali firman ini. Makanya kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada kasih Kristus dalam hidupmu, saudara. Anda akan melihat 2022 itu, Anda sungguh yakin dan percaya Anda adalah bawa kemenangan itu. Anda akan membawa jiwa-jiwa dimenangkan, akan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara. Haleluya. Ayat 38-39, inilah keyakinan kemenangan kita untuk masuk tahun 2022. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang akan ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisah kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 saudara. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Saya percaya hidup kita 2021 ini, saudara, di saat di dalam kendalinya Tuhan, pasti 2022 akan berhasil, akan mengalami kelimpahan, akan mengalami ucapan syukur lebih lagi di hadapan Tuhan. Karena kita tahu, sungguh yakin, tidak akan dapat memisah kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, pola pikir seorang pemenang, duta kerajaan Allah, wakil dan utusan Tuhan, kita tahu Tuhan sudah mendului memberi kemenangan bagi kita, sudah. Roma 8:35 ayat 37-39 ini renungkan dalam hidup Anda, melihat kasih Kristus itu meyakinkan kita. Baik maut mau hidup,
malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa, baik di atas maupun di bawah, ataupun satu makhluk lain, tidak akan dapat memisah kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus. Sudah dimanterai dalam hidupmu, saudara. Haleluya. Inilah keyakinan sebagai gembala untuk jemaat umat Tuhan. Kembali kepada perkataan Kristus yang nyata. Karena firman ini adalah surat Kristus bagi jemaat Roma, meyakinkan mereka tentang Yesus Kristus, saudara, sebagai Tuhan yang mengasihi kita. Itu makanya banyak di perkataan jemaat Tuhan sebut nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Tuhan, Anda sungguh baik telah melakukan sesuatu dan memberi rancangan yang membawa kebaikan, keselamatan, membawa kesejahteraan, harmoni, bukan kecelakaan yang menakutkan Anda, bukan perkara-perkara yang negatif yang membuat Anda risau, khawatir lagi, saudara. Karena Yesus sudah menyelesaikan bagi Anda dan saya. Tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita tubuh dan jemaat Tuhan, ya, Yesus adalah kepala kita, saudara. Hidupmu jangan risau, jangan khawatir. Sumber itu ada dalam kehidupan kita, menolong kita, membantu kita. Nah, kesimpulan untuk Anda hari ini, tetap bersyukur sebab Tuhan baik kepada Anda. Sekali saya katakan, tetap bersyukur sebab Tuhan baik kepada Anda, jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan baik kepada Anda. Tuhan mengasihi Anda. Tuhan menyayangi Anda. Ya, makanya bersyukur. Yang pertama, karena Tuhan selalu menolong Anda. Yang kedua, karena Tuhan telah memberi kita hidup hari ini. Yang ketiga, Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa kita. Yang keempat, Tuhan sendiri menjadi pembela kita. Yang kelima, Tuhan sendiri menjadi gembala kita. Yang terakhir, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita, saudara. Ya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Saya percaya deklarasi firman Tuhan ini melalui ucapan syukurmu, karena Tuhan itu baik. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kurabatakaya lalaba shandara laba sandara laba se. Haleluya. Haleluya, haleluya. Anakmu berdoa, Bapa, di dalam nama Yesus kami deklarasi Tuhan, firman Tuhan ini di atas jemaat umat Tuhan. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberi kehidupan bagi mereka, Tuhan mendengar, menjawab doa mereka. Tuhan sendiri menjadi pembela mereka, Tuhan sendiri menjadi gembala mereka, menuntun mereka, dan Tuhan sungguh-sungguh mengasihi mereka. Kami deklarasi firman ini terjadi atas jemaat Tuhan, terjadi untuk masuk satu tahun yang baru, yaitu 2022. Allah Emmanuel, Allah yang menyertai, Allah yang besar, Allah yang ajaib, yang maha kuasa, Allah yang menyedia mendului kami untuk masuk 2022 ini. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, kata pada Tuhan, bersyukur sebab Engkau baik. Angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Angkat tanganmu bersyukur sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hadirat kemuliaan Tuhan. Hadir bagi anak-anak Tuhan yang mengangkat tangan. Mereka mengalami penyertaan Tuhan. Yang mendengar hari ini, mereka mengalami kuasa firman di dalam nama Yesus. Mereka mengalami kasih Kristus nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami adalah orang yang lebih daripada seorang pemenang, karena kami tahu tidak ada yang memisah kasih Kristus dalam hidup kami. Kalau Allah di pihak kami, siapa melawan kami? Terima kasih. Terima kasih. Rukunama shandara laba shandara laba se. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu.
yang maha kuasa yang menyertai kami. Mazmur 23 1 hingga 6. Tuhan yang mengembala kami, menuntun, dan kebajikan kemurahan menyertai setiap kami untuk masuk 2022 ini. Terima kasih di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus Kristus. Mari anak Tuhan yang yakin dan percaya 2022 Allah sudah menyediakan terbaik bagi Anda. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi ini, mengingatkan kelahiran dan kasih Kristus yang telah menebus hidup kita. Ya, mari kita berdoa, siapkan hati kita sungguh-sungguh. Bapa Syurgawi, ini kami anak-Mu, mengucap syukur atas kasih dan kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami datang untuk mengingatkan satu karya yang terbesar yang telah Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu dalam hidup kami, yang tidak akan kami lupakan di dalam hidup kami. Kami ada hari ini karena Yesus sudah mati dan bangkit untuk kami. Pakai kami menjadi surat kiriman Tuhan. Pakai kami terus memberitakan Injil Tuhan di mana kami berada. Pakai kami terang dunia dan garam dunia, membawa pengharapan, membawa jaminan, membawa keselamatan kehidupan bagi orang-orang yang dalam kegelapan dan tidak ada harapan. Ini kami Bapa, pakai seluruh hidup kami menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Mempersiapkan kami dengan pengharapan turun daripada Kristus sendiri melalui kuasa Roh Kudus untuk mempersiapkan masuk di dalam 2022 ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Amin. Ya, mari kita ambil roti, melambangkan tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disarang mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mengambil cawan, air ini melambangkan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bapa, sekali lagi anak-Mu datang di hadapan Engkau, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau gembala yang baik, Tuhan yang memberi kekuatan atas jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan memberi kesembuhan atas jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan akan membalut setiap luka-luka atas jemaat umat Tuhan. Tuhan akan melindungi setiap jemaat Tuhan. Dan Tuhan yang sudah memberkati secara rohani jasmani dengan kelimpahan atas jemaat Tuhan. Dan rancangan-rancangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa akan terjadi atas jemaat Tuhan untuk masuk 2022. Jemaat Tuhan akan melihat kelimpahan jiwa akan dimenang, diselamatkan. Jemaat Tuhan akan melihat doa-doa mulai dijawab, dan jemaat Tuhan akan melihat kasih Kristus, kuasa Roh Kudus akan membawa pergerakan, movement demi movement di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh mengasihi dan melindungi dan membungkusi kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami memiliki pola fikir Kristus, cara Kristus melihat, mendengar,
berkata-kata dan hati Kristus, dan hidup kami ada teladan Kristus. Dan apa yang kami tangkap menjadi duta kerajaan yang membawa amanat agungnya Tuhan untuk membawa orang menjadi pengikut Kristus dan membaptis mereka, sehingga kerajaan surga dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati jemaat umat Tuhan. Nikmatilah waktu ini di dalam kesukaan yang besar. Nikmatilah kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.